Ya Romel Abbas itu Pak, ya seperti itu. Jadi ya, sama saja dengan kata lain itu Gus Bah itu disesatkan Romel Abbas, kemudian diketawain Gus Aziz, dan Kiai Imad juga ikut tertawa. Nah saya juga harus ikut tertawa, dua sahabatku ikut mentertawa. Saudara sekalian, Gus Fuad tertawa lebar melihat daripada video Gus Baha yang menyatakan atau membela daripada klan Ba'alwi ini, saudara sekalian. Ini apakah kita bingung ya, apakah ini memang disengaja ataupun memang benar-benar Gus Baha itu tidak tahu, saudara sekalian, sehingga mengatakan hal konyol semacam itu, bahkan ditertawakan oleh Gus Aziz Jazuli, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh Gus Fuad. Silakan. Salam Pancasila merdeka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wassabillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ini agak rame ya, Gus Aziz memposting video tentang suara dari Gus Bah yang mempercayai bahwa Habib Alwi itu adalah keturunan Nabi. Dan kemudian Gus Aziz menjelaskan bagaimana sebenarnya Habib Alwi yang sekarang ngaku Sayyid itu orang Arab aja bukan, boro-boro keturunan Nabi Muhammad SAW, orang Arab aja bukan. Nah, ini bisa dilihat di channelnya Gus Aziz Jazuli ya secara lengkapnya. Dan kemudian ternyata Kiai Imad itu juga gatal juga itu bikin artikel mengenai terkait dengan kekhilafan Gus Baha ini, dan ini sudah dibacakan oleh Mas Rifki Zulkarnain. Tinggal dilihat aja, teman-teman bisa lihat videonya di channel Mas Rifki Zulkarnain. Nah, saya jadi ingat itu beberapa tahun lalu itu Gus Sama itu cerita bahwa Gus Bah itu sering membicarakan saya gitu dan kepengen ketemu saya. Itu dulu sebelum Gus Bah viral, sebelum Gus Bah populer gitu ya. Dan ya sebelumnya juga ada berita kan setahun atau 2 tahun lalu itu Romel Abbas mendatangi Gus Bah. Kemudian ya Romel Abbas kan pembela utama batalnya nasab Habib Alwi itu, pembela utama para Habib yang memang dia bekerja dan digaji Nusron Wahid untuk itu. Ya Romel Abbas itu ya seperti itu. Jadi ya, sama saja dengan kata lain itu Gus Bah itu disesatkan Romel Abbas, kemudian diketawain Gus Aziz, dan Kiai Imad juga ikut tertawa. Nah saya juga harus ikut tertawa, dua sahabatku ikut mentertawa. Tapi untuk memahami ini sebenarnya gini loh. Nah, Gus Bah itu kan sebagai ulama yang sangat luar biasa viralnya ya, terkenalnya gitu ya di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Ya karena Gus Bah itu sebagai seorang ulama, seorang kiai itu menampilkan diri sebagai orang yang bisa menceritakan kitab-kitab yang beliau baca dengan baik. Dan bagi masyarakat Indonesia khususnya nantiin orang yang bisa menceritakan kembali isi kitab itu ya sudah luar biasa. Karena ya kita harus sadari bahwa literasi Nahdien itu kan masih kurang gitu ya. Kemampuan membaca kitab aja masih kurang kan gitu. Apalagi kitab-kitab bahasa Inggris. Nah Gus Bah itu tampil dengan sangat fasih menceritakan kembali kitab-kitab yang pernah beliau baca. Nah ini untuk bagi orang yang tidak bisa baca kitab ya ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang jenius itu. Tapi dalam kategori akademis ya sebenarnya itu adalah ya seperti yang diungkapkan oleh Kiai Imad itu, bisa menceritakan kembali buku atau kitab yang dibaca itu ya masih level pertama. Level kedua kan kemudian memberikan antitesis, kemudian level berikutnya ya menjadi tesis gitu. Jadi kalau kita perhatikan memang Gus Bah itu tidak pada posisi mampu memberikan opini, bukan pada posisi seorang mujtahid, seorang yang punya
yang berpendapat gitu, tapi sekedar seorang pencerita isi buku gitu. Dan di Indonesia tradisi seorang mujtahid atau orang yang punya opini, punya pendapat atas hasil bacaannya, atas analisis buku atau kitab yang dibacanya, itu justru kurang mendapatkan tempat di zaman medsos ini gitu. Nah, kalau di zaman belum ada internet, zaman majalah, zaman koran gitu, nah, hanya orang yang bisa beropini yang mendapat tempat. Nah, Gus Baha itu jenis ulama yang pertama, yaitu yang pintar membaca, kemudian pintar menceritakan kembali hasil bacaannya. Tapi tidak ada pendapatnya sendiri gitu. Pendapatnya Gus Baha sendiri nggak ada, opininya nggak ada, istihadnya itu nggak ada gitu. Secara umum begitu. Nah, dalam konteks penemuan kajian tentang nasab Habib Alwi ini kan dia keimatan sebagai mustahid, sebagai orang yang menemukan gitu, setelah menganalisis bahan-bahan bacaan, yaitu kitab-kitab nasab, itu beristihad bahwa ternyata Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi. Ternyata nasab Habib Alwi itu secara paternal garis laki-laki terputus. Nah, ini tentu saja dua kemampuan yang berbeda gitu. Ibaratnya itu apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu adalah level skripsi, level S1 gitu. Sementara yang disampaikan oleh Kiai Imad itu levelnya kan level disertasi gitu, level penemuan gitu. Nah, ini tentu saja ya semestinya Gus Baha itu membaca lagi gitu loh. Jadi supaya tidak ditertawakan Gus Aziz dan Kiai Imad dan saya. Tapi juga banyak teman-teman berkomentar bahwa ya mungkin ini strateginya Gus Baha untuk tetap bisa dekat dengan para Habib. Kalau jauh dengan Habib kan dimusuhi, kalau diundang pengajian kan mesti Polresnya didatangi supaya oleh mukibul oleh budak-budaknya Habib itu supaya dibatalkan. Kayaknya Gus Baha nggak mau ambil resiko itu, atau memang ya benar-benar tidak tahu gitu. Ya harusnya Gus Baha itu ya hubungi Kiai Imad apa hubungi Kiai Nur Yahya. Apa itu hubungi yang dekat itu Kiai Ubaidillah Tamamunji. Minta buku-buku yang terkait dengan ini, kitab-kitab yang terkait dengan ini gitu. Nah, saya masih husnudzon lah dengan Gus Baha itu ya, karena mungkin beliau belum tahu atau belum membaca atau tidak mau membaca atau tidak. Tapi ya kesimpulan saya tetap satu, ulama manapun kalau bela Habib Alwi, bela kepalsuan nasabnya Habib Alwi, kok ya terjungkal gitu, kayak dibuat terjungkal sama Allah gitu. Ini mudah-mudahan Gus Baha tidak sampai seperti itu, karena masyarakat Indonesia yang literasinya secara umum itu masih kurang, itu membutuhkan orang yang telaten menceritakan isi buku atau isi kitab yang dibaca. Nah, ini Gus Baha ini kan posisinya di situ. Meskipun nanti lama-lama juga akan digeser oleh AI ya. Itu jadi ya saya ikut ketawa aja gitu. Dan ya Gus Baha kan juga manusia, bukan nabi, bukan rasul. Jadi ya mungkin masih ada rasa takut mengungkapkan kebenaran padanya, mempelajari yang benar aja mungkin takut nanti jangan-jangan benar. Jangan-jangan menemukan kebenaran. Itu ya, ini Ki Nur Yahya juga sudah membahas ini ya, tentang Gus Baha. Saya cuma aja ikut-ikutan aja lah. Ini pesan saya kan akan bergeser ke yang lebih ini lagi ya. Jadi bagi-bagi tugasnya. Jadi mungkin Gus Baha juga harus baca-baca juga, atau setidaknya nontonlah video-videonya Mas Sugeng Sugiarto gitu, supaya tahu itu. Ya tetapi ya harus dimaklumi juga, Gus Baha kan setahu saya kan tidak pernah kuliah ya. Nggak pernah kuliah, jadi ya terbatas pada ngaji di pondok, terutama dengan Mbah Maimun Zubair almarhum gitu. Sehingga ya perspektif dan spektrum cara berpikirnya ya terbatas atau bagaimanapun juga gitu. Jangan bandingkan dengan Kiai Imad, dengan Kiai Nur Yahya yang memang ya kuliah di sekolah umum, meskipun bidangnya agama.
apalagi dengan Gus Dur ya jauh sekali. Ya, makanya santri-santri itu juga perlu membaca, bukan hanya kitab kuning aja, semua buku harus dibaca supaya paham. Itu aja ya, mohon maaf, mohon ampun. Salam hormat saya untuk Gus Bah, salam hormat saya untuk Gus Aziz Jazuli yang mentertawakan Gus Bah dan juga Kiai Mat yang nganjelin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi tanggapan singkat dari Gus Baha, dari Gus Puat ya. Nah, jadi ada hal menarik dari hal yang seperti ini, saudara sekalian. Baru kali ini ketika ada seorang Gus yang memang atau seorang kiai yang membela daripada tiba-tiba ya terang-terangan daripada menyatakan bahwasanya klan Baluy ini nyambung ke Wali Songo, nenek moyangnya, saudara sekalian. Baru kali ini saya melihat daripada Gus Puat tidak marah-marah, saudara sekalian. Nah, ketika Gus Ikdam, Gus Miftah, itu biasanya Gus Puat itu marah-marah, saudara sekalian. Tapi ketika Gus Baha, nah jadi ini agak sedikit tertawa, saudara sekalian. Ya, karena memang Gus Baha ini yang kita ketahui ulama moderat, ulama yang memang selalu membuat kita cerah dengan apa yang beliau sampaikan. Nah, ini memang atau video kapan, saudara sekalian? Ya, kalau kita lihat-lihat, bukan hanya Gus Baha saja yang mengatakan hal yang seperti ini, banyak hal. Terutama ketika kita melihat video dari Sri Sultan Hamengkubuwono, saudara sekalian, ketika video lamanya itu meminta doa dan berterima kasih kepada Lutfi bin Yahya, saudara sekalian. Ya, kita baik-baik saja. Nah, sekarang ini sama kasusnya, saudara sekalian, dengan Gus Baha ini. Jadi Gus Baha ini saya yakin itu bukan video yang masih fresh atau masih baru, saudara sekalian. Ini adalah video lama. Ya, mungkin Gus Aziz Jazuli menemukan video itu sekarang, saudara sekalian. Saya yakin ini memang video lama yang memang sengaja diupload mungkin oleh para mukibin, lalu kemudian disebarluaskan untuk membela tuannya mereka. Ya, mungkin seperti itu, lalu ditemukan oleh Gus Aziz, lalu kemudian ditanggapi. Ya, kita tidak tahu, saudara sekalian. Ya, mudah-mudahan ini strategi Gus Baha. Kalau Gus Baha sampai percaya dengan hal ini, ya itu sangat-sangat memalukan dan sangat-sangat membuat kita kaget ya. Ya, setidaknya Gus Baha membaca ya daripada tesisnya Kiai Haji Amuruddin Utsman Al-Bantani. Ini memang sangat remeh dan sederhana. Tapi saya yakin ketika Gus Baha membaca daripada tesisnya Kiai Haji Amuruddin akan sangat sangat terpukau dengan hal itu, karena berbagai macam dalil yang disampaikan oleh Kiai Haji Amuruddin itu dari kitab-kitab yang sangat-sangat terkenal dan mutabaroh dan sangat-sangat tua ya, pada abad ke 4, 5, 6 itu ada semua kitabnya, dan tidak ada yang menyebutkan daripada Ubaidillah salah satu daripada anak Ahmad bin Isa, saudara sekalian. Ya, mudah-mudahan ini strategi Gus Baha untuk mendekati para habaib ini, dan tiba-tiba nanti kita melihat kejutan terbaru dari Gus Baha ya. Mungkin ini video terbaru, bukan video lama. Mungkin kalau yang diterangkan oleh Gus Aziz Jazuli, yang direction sama Gus Aziz Jazuli, itu mungkin video lama, saudara sekalian, sebelum polemik nasab ini terjadi. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.